Jadi ini kayak orang kena vonis, misalnya Anda tinggal 3 bulan. Kena pankreas apa? Ini nggak main-main. Ini kesedihan yang nyata. Dalam kondisi yang paling menghimpit, Mordekai menunjukkan apa artinya secara praktis mengandalkan Tuhan. Nangis sih nangis, melolong lagi, tapi dia tidak kehabisan akal. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kebaktian ini saya akan bicara tentang mengandalkan Tuhan. Karena biasanya orang tidak mengandalkan Tuhan sampai dalam masa-masa krisis. Manusia itu angkuh, padahal Tuhan sudah ngomong dari depan. Semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku. Tinggal kita itu berlututnya menyembah atau terpaksa. Manusia jangan melawan yang maha kuasa. Jangan datang gereja dan cari Tuhan waktu kita kepepet saja. Mumpung sehat itu layani. Mumpung kita itu masih komplit, masih bisa, apalagi masih muda. Ayo, kita taat pada perintahnya. Jangan tunggu sekarat, baru mau taat. Mengandalkan Tuhan. Coba katakan pada kanan kirinya, mari kita mengandalkan Tuhan. Tahun ini berkat terjadi, bahkan mujizat karena orang mengandalkan Tuhan. Kita lihat Ester 4 ayat yang pertama sampai ayat berapa nanti kita lihat ngeflow saja. Ini adalah sebuah cerita tentang usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Kita baca dulu ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Apaan sih? Mungkin kalau Anda baca ini nggak ngerti konteksnya, Anda kira siapa itu Mordekai? Mordekai ini adalah papa asuhnya sang ratu baru. Ratu lama namanya Wasti. Cantik sekali. Diganti karena dia tidak menghargai kesempatan. Dia meremehkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan dicabut dari dia. Posisi diambil. Digantilah seorang ratu yang diam-diam Yahudi, namanya Ester, atau nama lamanya, nama dusunnya Hadassah. Ester ini papa mamanya mati waktu dia masih muda, masih kecil malahan. Dia diadopsi, diasuh oleh kakak sepupu, anak dari saudara ayahnya. Jadi mereka itu sepupuan, tapi karena Mordekai jauh lebih tua, usianya mungkin terpaut 20 tahun misalnya, jadi seperti ayah. Nah, Mordekai ini papanya Ester, ya, yang jadi ayah asuhnya, yang mendidik dia dalam kebenaran dan takut akan Tuhan serta segala macam kebijaksanaan. Mordekai ini turunkan value, nilai-nilai. Ketara sekali cara Ester membawa diri. Ester ditawari harta, lu boleh ngambil apa saja. Dia ambil seperlunya, malah tanya penasihat raja, mana yang kira-kira raja suka. Kelihatan bahwa dia nggak matre. Dia nggak aji mumpung. Wah, semua wanita yang lain sudah ambil semua tas, segala sesuatu yang mereka nggak bisa beli, diambil semua. Ester tidak murahan dan tidak mauan. Ya, dia punya visi yang jelas dalam hidupnya. Itulah kecantikan. Daripada cakep, cantik sekali wajahnya, tapi dalam hatinya, aduh. Kadang-kadang kalau percuma kita itu tampan, kita itu beautiful, kalau dalamnya itu busuk, ya sama aja. Cepat lambat akan keluar. Cepat lambat orang yang mengagumimu awal-awal akan muak padamu tengah jalan. Gak percaya? Berapa banyak orang yang cakep, cantik sekali, tapi ujungnya kandas pernikahannya. Bukan karena apa? Karena kebusukan karakternya. Mordekai ini papa asuhnya. Ketara dia sudah memberikan nilai-nilai yang bagus, memberikan prinsip-prinsip yang indah. Itu terbukti nanti, prinsip-prinsip itu. Nah, Mordekai ini tahu ada seorang anti-Yahudi, keturunan Amalek namanya Agag. Dia itu boleh dikatakan orang kepercayaan presiden, anak emasnya Baginda. Ini orang punya maksud yang sangat jahat sekali, yaitu untuk memunahkan semua bangsa Yahudi. Saya kasih Anda sedikit background story-nya. Gara-garanya sepele loh, tahu nggak? Cuman waktu dia diangkat itu, orang itu gitu ya, dikasih hati minta rempelah. Udah diangkat kan sudah kamsyah. Dia kepingin semua orang menyembah. Hanya satu orang doang, hanya satu saja yang tidak mau tunduk, yaitu orang Ibrani asli, Mordekai itu, suku Benyamin dia. Dia nggak mau sujud, ngamuklah dia. Semua orang sujud, dia bangga, dia senang. Satu buat dia bete sehari. Dia bilang,
Ngapain gua bunuh satu orang? Tak bunuh satu kampungnya semuanya. Tanpa dia sadari bahwa Esther ternyata juga bangsa Yahudi, sang ratu. Nah, Mordekai waktu tahu bahwa ada suatu konspirasi untuk memunahkan bangsanya, dia nangis. Coba lihat lagi ayat pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, yaitu dia tahu rencana busuk ini, rencana buruk, yaitu bulan 12 di bulan Adar akan terjadi pemunahan. Jadi itu dengan signet atau cincinnya raja sudah ditanda tangan jadi UUD, jadi undang-undang dasar. Semua orang Ibrani harus mati bulan Desember nanti. Dia tahu bahwa semua berakhir runyam. Dia nangis, dia mengoyakkan pakaiannya. Dia takut mati kali ya. Enggak, kalau Anda baca pasal sebelumnya, Mordekai ini pada waktu dia enggak sujud, berhari-hari pegawai raja yang lainnya itu desak dia, ancam-ancam segala, dia enggak bergeming. Apa susahnya toh, cuma di hadapan foto atau apalah, gini loh. Apa susahnya? Dengar-dengar seperti di negara tertentu, saya nggak usah sebut, kalau nggak tunduk pada pemimpinnya, misalnya itu pada fotonya dan sebagainya, itu bisa langsung sungguh-sungguh dieksekusi loh sekeluarga. Masih ada juga di zaman modern gini yang gituan tuh. Ini zaman dulu, zaman Daud, zaman purbakala. Apa susahnya toh? Cuman hanya tunduk gini aja loh. Nggak mau ya nggak mau. Prinsip-prinsip, karena orang Yahudi seperti orang Kristen. Dalam hal ini, jangan kau menyembah Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah. Nggak mau ya nggak mau. Jadi kalau dibilang takut mati, enggak kok dia. Buktinya berhari-hari diancam segala, nggak mempan. Enggak ya enggak. Seperti film-film kungfu gitu ya. Kyo Koisha. Kayak kecilnya mungkin terlalu banyak nonton film kungfu kali saya. Berlutut sujud. Wah, kalau nggak mau tuh yang sebelah-sebelahnya itu sida-sida itu loh yang pegawai raja yang dikebiri semuanya itu, yang pakai topi segalanya, nanti kalau mati begini jalannya. Harus pakai kuning-kuning baru bisa berhenti. Itu kan ada film-film ya, film-film Chinese. Tapi dia yang hidup. Dipukul-pukul itu namanya kakinya. Dipukul sampai dia berlutut, bersujud. Mungkin Mordekai udah digituin, cuman belum sampai fisik. Sujud. Kewa Koisha. Nggak mau ya nggak mau. Jadi orang ini nggak takut mati. Lalu kenapa dia sampai melolong-lolong? You see? Anda mau tahu Anda siapa? Coba cek apa yang membuatmu bete. Apa yang membuatmu melolong? Bukan melongo ya. Apa yang membuatmu nangis? Apa yang membuatmu resah? Kalau yang membuat Anda resah adalah perkara-perkara yang betul-betul petty cash. Perkara-perkara konyol, nggak ada artinya. Perkara yang sia-sia. Mungkin demikianlah kita sesungguhnya, yaitu orang yang sia-sia. Orang ini diancam-ancam, mungkin sudah sampai pakai dikasarin, ditakut-takutin, nangis pun kagak. Coba kalau Anda baca di pasal 3, dia nangis saja tidak, berlinang air mata aja, berlinang-linang gitu aja enggak. Matanya sama sekali enggak basah. Tapi sekali dia tahu bangsanya dalam bahaya, dia koyakkan pakaiannya, kemudian dia pasang kain kabung dan abu seperti orang yang perkabungan atau maesongan. Dia keluar berjalan di tengah-tengah kota, melolong dengan nyaring dan pedih. Tadi diancam musuhnya, lu kenapa gak sujud sama aku? Jawab aja tidak, seperti Yesus pada waktu diadili. Kenapa kamu diam aja? Semua orang udah lontarkan tuduhan, Tuhan diam. Tapi sampai pertanyaan prinsip, apakah kamu Mesias? Apakah kamu raja orang Yahudi? Yesus berkata, kamu sendiri mengatakannya. Pilatus tertegun. Apa yang membuat orang ngoceh? Sakit, dikit-dikit sakit. Kalau kita disakiti, kita langsung melolong. Sebenarnya mulialah orang yang ketika disakiti diam. Tapi ketika lihat orang lain disakiti, dia melolong. That speaks a lot about a person. Itu bicara benar-benar itu sangat menceritakan siapa diri kita. Apa yang membuat kita resah? Apa yang membuat kita bete? Apa yang membuat kita ngamuk? Ayat 1 kita lihat kemuliaan dari Mordekai. Orang ini dia benar-benar meratapi
hanya ketika orang lain hendak disakiti. Saya harap kita semua dewasa iman. What is dewasa iman? Dewasa iman itu bukan pengetahuan Alkitabnya banyak, Farisi juga. Dewasa iman itu tidak hidup bagi dirinya. Gereja seperti apa yang hendak kau bangun bagiku? Akhir tahun lalu ketika saya ada di sini, waktu kita peresmian, Roh Kudus tanya sama saya. Saya bilang, Tuhan, I want a glorious church. Aku mau gereja bukan yang terbesar, apalagi terkaya, itu bukan kita. Gereja termulia, isinya adalah jemaat yang tidak hidup bagi dirinya. Tapi kalau aku tidak hidup bagi diriku, apa aku bisa bahagia? Tidak tahukah Anda suatu pepatah di dalam firman Allah? Carilah dahulu kerajaan sorga, malah ditambah. Carilah semua kesenanganmu saja, bahkan kesenanganmu akan berkurang. Siapa kehilangan nyawanya untuk aku, dia akan memperolehnya. Siapa mempertahankannya, malah hilang semua. Mordekai ini menunjukkan bagaimana hidup sebagai umat pilihan. Kalau dia yang dirugikan, bergeming aja tidak. Tapi kalau orang lain, dia langsung iba. Gak perlu pakai malu cengeng di depan manusia. Bapak ibu saudara, itu adalah mimpi saya sebagai gembala sidang. Saya siang malam berdoa bagi Anda, sungguhan hanya berdoa untuk satu. Tentu saya berdoa supaya kebutuhanmu tercukupi, supaya mimpimu tercapai, supaya apa yang kau inginkan diberikan. Kalau doa itu jangan tanggung, saya doa itu sampai maksimal untuk Anda. Tapi doaku yang paling core, yang paling betul-betul doa saya yang paling six pack, istilahnya. Doa saya yang betul-betul sampai ke perut, sampai ke dasar, sampai kepada lubuk hati adalah ini. That you will not live for yourself. Bahwa Anda tidak akan hidup bagi dirimu sendiri. Anda akan hidup bagi Kristus dan bagi orang lain. Oh haleluya, yang setuju dengan saya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Khotbah seperti inilah yang membuat orang tidak tertarik bergabung pada gereja-gereja tertentu. Kalau saya mau menarik jemaat, saya khotbahnya, ayo berkat. Datang sini, tak kasih posisi layanan. Di gereja ini, Anda juga akan mendapat porsi salibnya. Saya akan jelaskan bahwa memikul salib itu mulia. Saya belum ngomong tentang mengandalkan Tuhan ya. Sebelum mengandalkan Tuhan, kita harus jatuh cinta dulu. Gimana kita mengandalkan sesuatu yang kita tidak percaya? Gimana kita mengandalkan sesuatu yang tidak kita kasihi, tidak kita hargai? Jesus is not only to live for, He is to die for. Yesus bukan hanya untuk layak untuk kita. Yesus bukan hanya gimana ngomongnya? Yesus itu bukan hanya sepatutnya kita mati untuk Dia, kita hidup bagi Dia. Tapi Yesus itu juga patut kalau perlu kita mati baginya. Saya bukan seorang ekstremis. Saya orang Kristen. Imanku tidak ekstrim, ini Christianity. Kalau Anda belum sampai ke titik ini, mengerti bahwa Yesus itu hidup bagi Kristus adalah Kristus, mati adalah keuntungan, Anda belum Kristen. Anda masih KTP. Kristen itu tidak usah ekstrim yang gimana, aku tidak nonton TV, tidak apa ya, nggak apa-apa kalau sana tidak mau. Kristen itu bukan anti ini, tidak boleh itu, tidak. Kristen itu murni, bukan anti. Anti itu, anti ini bukan, murni. Dan saya tahu apa yang baik untuk saya, apa yang tidak. Saya berdoa supaya Anda semua dewasa, karena saya tahu itu satu-satunya jalan bahagia. Kalau Anda menemukan jalan ini, Anda menemukan Tuhan. Amin. Sebelum kita bicara tentang mengandalkan Tuhan, saya jelaskan dulu Tuhan itu siapa bagi kita. Nah kita lanjut ya. Harus sampai ke topiknya, mengandalkan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami permasalahan, persoalan. Kuncinya, Bapak Ibu, andalin Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Ayat 2. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Tadi melolong ya. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Orang yang maisong segalanya itu dianggap tabu, nggak boleh masuk ke istana. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Apa sih? Ada undang-undang raja yang sudah mencapai daerah-daerah atau titah. Gini loh, di pasal sebelumnya, saya cuma kasih langsung aja intisarinya. Setelah mereka tentukan bulan 12 akan terjadi pemusnahan satu bangsa. Ini yang dimusnahkan ini bukan barang tapi orang. Itu dikirim orang-orang pakai kuda cepat dengan stempel raja. Ini Haman bukan Baginda. Baginda ini kan Raja Ahasiweros sebenarnya nggak tahu apa-apa, dia hanya dimanfaatin.
Haman ini yang jahat. Hitler zaman dulu lah. Dia kirim dengan kuda cepat lah. Hari ini seperti inilah delivery lah. Dikirim, saya takut sebut brand nama. Yang ngerti lah ya. Kirim door to door. Kirim kan. Wah, si Mordekai mestinya panik kan. Tapi dia nangis. Dalam kesedihannya, Mordekai tidak habis akal. Nah, kita harus belajar sesuatu. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata kiamat. Kecuali nanti waktu Yesus datang. Itu pun bukan kiamat buat kita, itu wisuda. Kalau kita percaya Tuhan, jangan percaya ada situasi kiamat. Karena Yesus namanya jalan. Sebelum kita disebut Kristen, kata Kristen itu adalah sebutan pertama kali di Antioquia. Gereja di Antioquia, tempat Paulus ditemukan itu, di sana. Itu adalah pertama kali orang Kristen disebut Kristen. Sebelumnya orang Kristen disebut jalan. Paham ya? Dulu kita tidak disebut itu orang Kristen, bukan. Tapi itu loh pengikut jalan. Jadi mereka itu orang Kristen zaman perjanjian baru, Kristen gereja mula-mula itu, sudah terkenal. Kalau kalian semua buntu jalan di dunia, cari kelompok orang-orang itu yang nyembah Yesus, selalu dia buka jalan di mana tidak ada jalan. Entah kenapa aku didoakan sama itu, terbuka jalanku. Aku datang ke pertemuan itu, tiba-tiba menemukan jalanku. Heran ya, sampai dapat reputasi jalan. Orang Kristen dulu bukan namanya Christian, tapi the way. Luar biasa. Tapi ya, lebih enak lah disebut Kristen daripada jalan, ya kan? Kamu pergi sama siapa? Sama jalan. Hah? Itu sama orang Kristen ini, ya. Nah, jangan percaya situasi kiamat dalam kondisi yang paling menegangkan. Ini nggak main-main loh ya. Ini berarti anak cucunya, istri, suaminya itu akan dibunuh semua nanti bulan Desember, eksekusi semua mati. Jadi ini kayak orang kena vonis misalnya Anda tinggal 3 bulan. Kena pankreas apa? Ini nggak main-main. Ini kesedihan yang nyata. Dalam kondisi yang paling menghimpit, Mordekai menunjukkan apa artinya secara praktis mengandalkan Tuhan. Nangis sih nangis, melolong lagi. Tapi dia tidak kehabisan akal. Dia nangis, tapi dia tahu bahwa akal budinya juga jalan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai emosimu melumpuhkan semua sistem di dalam dirimu. Berpikir, berdoa. Makanya ada ayatnya, kuasai dirimu dan berdoalah, sebab hari-hari ini jahat. Kuasai dirimu dan berdoalah. Coba sekarang kita lihat ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Ya iyalah, ngelihat papanya melolong masa gak risau? Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tapi tidak diterimanya. Karena Mordekai ini pegawai raja juga. Ada cerita sebelumnya bagaimana dia menyelamatkan raja dari pembunuhan atau assassination. Dari zaman dulu sudah ada percobaan pembunuhan terhadap seorang presiden. Kain kabung, dia itu pegawai negeri. Jangan pakai kain kabung, kamu tidak bisa masuk ke Benteng Susan, nggak bisa masuk ke wilayah ibu kota. Dikasih baju sama Esther. Nggak mau dia. Esther berbaik hati, dia anak, meskipun dia adik sepupunya. Tapi Esther itu kan dari kecil, waktu nyusu udah taunya adalah kakak sepupunya yang 30 tahun lebih tua. Jadi sudah panggilnya papa. Kelihatan papanya kayak gitu ya, pasti dong kasihkan. Esther tidak serohani Mordekai. Sebenarnya cerita buku ini ya juga tentang Mordekai. Sebenarnya kalau dikasih judul bukan Esther, Mordekai juga cocok sih. Karena Mordekai itu sebenarnya sukses di balik Esther. Dia punya seorang papa dan papa rohani yang luar biasa. Esther ini langsung kasih dia baju. Dan papanya nggak mau. Gini Bapak Ibu ya, janganlah masalahmu itu dikasih anestesi. Masalah itu harus dikonfrontasi sampai ke ayat, sampai ke oyotnya, sampai ke akarnya. Jangan sampai kau bius. Jangan sampai begitu. Waktu saya kecil dulu saya dimarah mama. Kamar saya berantakan, mama saya mau datang, ayo bersih ya Philip, bersihin ya. Oke mah. Mama sudah dengar langkah kakinya, dek, mainan saya semua, saya bukan sapu, nggak pakai sapu, pakai kaki dan tangan. Saya sapu masuk di bawah ranjang, saya tutup di bawah selimut. Mama saya kan pintar, tahulah
berarti selesai dong masalahmu. Saya bilang, iya Mas, selesai. Udah bersih? Udah, masih kecil saya. Nah itu apa itu? Kalau namanya anak kecil ya, mencoba menghilangkan jejak gak hilang semua. Itu apa? Dibuka. Nah, langsung saya harus bersihkan, gak keluar rumah. Saya dididik mama waktu kecil. Kamu tidak bisa lari dari masalah. Ada satu olahraga semua kita pandai. Kalau lari maraton, berat sekali. Lari dari masalah semua kita bisa. Tapi tidak membakar karbohidrat, tidak membakar lemak maksud saya. Ya, malah menimbulkan lebih besar permasalahan. Saya beritahu ya di sini ya. Ketika Esther ngasih papanya baju, papanya bilang, gua nggak mau. Karena ini bukan solusinya. Lalu pa maunya apa? Aku ini ratu. Aku ini punya suami sekarang. Aku kecepit nih, terhimpit di antara papa dan Baginda. What do you want? Papa maunya apa? Mordekai itu tidak pernah sungkan. Dan Mordekai tidak pernah minta-minta. Kalau Anda baca, dia ini orang berjasa sama Baginda loh. Dia membatalkan pembunuhan terhadap sang raja. Tapi dia nggak pernah minta reward. Dari sini kita tahu, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan dikit-dikit minta. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan gampang-gampang minta favor dari orang. Gampang-gampang bukan minta tolong ya, minta tolong boleh, tapi nggak gampangin kemurahan hati orang. Orang yang mengandalkan Tuhan punya satu sifat. Dia tidak pertama-tama menaruh harapannya pada manusia, dan terakhir juga bukan pada manusia dia taruh harapan. Orang yang dikit-dikit selalu buka mulut, tolong dong, tolong dong, tolong dong, tolong dong, tolong dong. Orang begitu ketara, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya nggak apa-apa minta tolong, apalagi minta didoakan. Saya rasa itu baik. Tapi ada orang tertentu yang mudah minta tolong, sedangkan dia sendiri belum cukup berusaha. Dan dia minta tolong sama manusia karena dia menolak, kalau dia tidak mau cari Tuhan. Nah, ketika dayang-dayang dan sida-sida itu memberitahukan hal itu, dikasih pakaian dia nggak mau. Esther tahu, papaku ini pasti minta sesuatu ini. Sebab dia itu orang yang nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah minta sesuatu. Apalagi kalau Anda itu di bidang jasa. Tahu di bidang jasa? Di bidang jasa itu bukan travel agent, bukan. Di bidang jasa itu, kalau Anda punya jasa dalam hidup orang itu berarti Anda di bidang jasa. Apalagi kalau Anda di posisi basa, Anda berjasa dalam hidup seorang, jangan gampangin dia minta sesuatu. Saya nggak ngomong ini untuk membanggakan pekerjaan kami. Tapi kalau mau bicara tentang jasa, saya rasa kami ini juga punya jasa dalam kehidupan orang. Tapi saya berani di sini tantang siapa yang pernah saya mintain sesuatu. Dana kek. Saya pernah mampir di bidang usaha Anda minta diskonan. Siapa di sini pernah saya datangin misalnya yang punya restoran, ayolah kembali makan kok masa di-charge? Enggak. Ada, coba yang ada angkat tangan. Berarti fitnah sana, enggak pernah saya. Justru kalau saya tahu itu milik Anda, saya diam-diam. Ownernya jangan tahu, sudah billing dulu. Setelah itu baru saya beritahu kalau saya kenal, aku di restoran lu lebih baik. Saya nggak akan mentang-mentang ada jasa dalam hidup orang pernah doakan, contohnya. Apalagi kalau Tuhan pernah sembuhkan seseorang lewat pelayanan kami, contohnya. Jangan deh, sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan jual jasanya. Supaya nanti suatu hari kalau dia sungguhan buka mulut dan minta, semua orang antri untuk memberikannya. Dan jangan kau buka mulutmu kecuali untuk perkara-perkara mulia. Jangan untuk perkara fana, apalagi untuk dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu adalah next to fana. Ya. Fana, diri sendiri masih oke. Perkara fana itu hanya barang dan uang untuk diri sendiri. Lalu habis itu untuk perkara orang, lalu perkara Tuhan. Diri kita itu masih di dalam beberan itu. Kita itu masih berada di sisi yang sangat rendah di mata Allah. Untuk orang dan untuk Tuhan, orang lain, itulah yang mulia.
Jangan kau buka mulutmu untuk perkara fana. Justru kalau Anda di bidang jasa, waspada. Jangan lakukan itu. Karena di dunia ini sudah terlalu banyak orang yang memegang kekuasaan lalu memeras. Orang yang punya wewenang lalu habis itu semena-mena. Jangan kau lakukan itu, sebab Tuhanmu tidak seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus mencerminkan Tuhan. Karena kita semua ini adalah istri orang. Kita ini semua mempelai Kristus. Kita itu mewakili kepala kita. Apa yang kita lakukan, suami akan kena getahnya. Dan kalau kita mulia, suami akan dimuliakan di dunia ini. Yaitu Yesus dimuliakan lewat kita. Karena itu ketika Mordekai berkelakuan begini, Esther langsung tahu, ini dia minta sesuatu. Dia nggak pernah minta apa-apa. Bahkan aku jadi ratu aja dia nggak minta jatah. Aku jadi ratu, kamu jadi ratu loh, anakku jadi ratu loh, aku minta posisi. Nggak pernah. Mordekai itu murni. Bahkan dia itu menyelamatkan raja aja nggak pernah buka mulut klaim mana rewardnya, nggak ada. Nanti cerita akhirnya, gara-gara dia nggak pernah di reward itulah akhirnya raja menyesali kok orang ini diabaikan. Nah disitulah pertolongan Tuhan. Yahudi nggak jadi punah gara-gara jasa Mordekai dan karena ketaatan Esther. Maka Esther memanggil Hatah 5, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Aneh papaku ini. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan padanya segala yang dialaminya, serta betapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Luar biasa anggarannya untuk bunuh orang Yahudi. Saya lupa persisnya. Saya ada catatan saya nanti. Tunggu ya, saya ambil dulu di HP saya. Enggak, lain kali aja. Itu bukan di pasal ini. Berapa duit yang dianggarkan untuk bunuh orang Yahudi dan berapa banyak keuntungan untuk orang-orang, untuk pembunuh-pembunuhnya. Luar biasa. Dan Mordekai tahu ini adalah impossible. Ini adalah suatu proyek yang gak mungkin untuk menghentikannya. Karena kalau sudah bicara tentang uang bergelimpangan, orang biasanya buta. Gak mungkin ini stop, gak mungkin, gak bisa ini. Dia tahu satu-satunya jalan adalah lewat ratu. Kalau lewat pengadilan nggak bisa, satu-satunya jalan adalah lewat ruang tidur. Ini maksudnya murni ya, jangan mikirnya aneh-aneh. Karena mereka suami istri. Bisikan bantal lebih berkuasa, lebih powerful daripada ruang rapat. Ya, Anda harus tahu itu. Siapapun penasehat dan sebagainya, hargai. Kalau misalnya Anda kenal seseorang, hargai keluarganya. Kalau mereka suami istri, hargai istrinya. Mau tahu ya, nggak peduli Anda siapa dan kita siapa dalam kehidupan orang. Siapa yang membisikkan di bantalnya itu yang powerful. Itu yang powerful. Mordekai tahu itu. Satu-satunya harapan adalah sepupuku atau anak asuhku, putri angkatku. Satu-satunya bisa mengubah this fate, mengubah nasib ini, nasib bangsaku, hanyalah Esther atau Hadasah sang ratu. Hatta tanya, apa sih ini? Kok aneh? Ratu ingin tahu. Ayat 6. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan segala. Oh sudah ya itu ya. Ayat 8 sorry. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta. Suratnya itu loh. Edarannya. Supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Dahsyat loh ini. Saya kagum pol, bukan hanya sama Esther, apalagi sama Mordekai. Ini orang melolong. Kalau kita yang melolong, kita sudah melongo. Ini orang melolong masih bisa susun rencana. Orang mengandalkan Tuhan nggak pernah kehabisan akal. Makanya iman itu kelihatannya apa sih ini? Iman itu kelihatannya nggak make sense, nggak masuk akal. Iman itu buat apa dipelihara? Buat apa dipelihara? Orang nggak sadar, imanlah yang menopang Anda saat Anda susah. Tanpa iman ketika kesusahan datang, Anda pasti panik dan hilang semua daya.
Tapi kalau kita punya iman, sekalipun sekarang kita nggak tahu ini tujuannya apa, kita punya iman misalnya itu, ngapain iman itu kuat-kuat? Juga tidak ada sesuatu yang bisa kita, tidak ada sesuatu yang kita bisa materialize, nggak ada sesuatu yang kita bisa jadikan materi gitu loh. Tapi kedekatan dengan Tuhan ini gunanya apa? Gunanya ketika krisis menerpa, boom! Beda orang beriman adalah dengan yang tidak beriman langsung blak 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 blak. Udah panik sendiri, ngilang. Dan semua keputusannya justru menjadi salah kaprah. Tapi orang yang beriman, dia mungkin belum tahu apa yang terjadi, tapi iman itu menopang dia. Sehingga waktu dia diterpa, dia tidak seperti rumah yang roboh karena dibangun di atas dasar pasir. Dia kuat teguh, ayat-ayat masih berbicara, sehingga pikirannya tetap di sana alias waras dan jernih. Meskipun dia sedih, melolong lagi. Bedanya sama kita, kalau dia itu melolong, berpikir. Kalau kita melolong, sudah habis pikir. Waktu dia melolong itu, dia diterpa. Roh Kudus bicara di otaknya. Karena hatinya stabil. Itu loh yang saya kemarin waktu di Medan, kalau Anda ikut saat teduh bersamanya yang live dari sana. Yang teguh hatinya kau jagai. Ya, sabar ya. Yesaya. Yang hatinya teguh. Kok hilang? Ya segitulah kira-kira. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kata hatinya teguh itu yang hatinya teguh, yang hatinya tetap. Hatinya itu tetap stabil ketika diterpa. Maka Tuhan masih bisa bicara. Tahu nggak Tuhan nggak bisa bicara sama otak kita? Kalau hati kita udah goyang, udah hilang, nggak bisa bicara. Ini sudah nggak bisa mikir. Jadi masalahnya sama. Ini Yesaya 26 ayat 3 betul ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu ia percaya. Guna percaya adalah ketika masa krisis terjadi, maka hatimu teguh. Dan itu bukan kau kuat-kuatkan saat susah, itu sudah kuat sebelum susah. Ketika itu menerpa hidupmu, hatimu tetap ada damai sejahtera, sehingga Roh Kudus punya jalur bicara ke otak itu masih terbuka. Tapi waktu hatinya ngilang, hatinya goyang, kita mau ngomong apa aja percuma. Pernah nggak ngomong sama orang mencoba konseling, tapi tidak bisa Pak, tidak bisa. Sudah ditolak, tepis. Semua yang Roh Kudus mau katakan disemes keluar semua, semes. Orang yang mengandalkan Tuhan itu yang untung adalah dia. Dan nanti pada waktu dia susah, dia akan merasakan benefitnya. Meskipun kita waktu ngalami susah ya kita nggak ngerasa kuat sih, kita ngerasa iman kita pas-pasan, tapi masih ada iman. Mengandalkan Tuhan itu dimulai sejak masalah belum tiba. Celakalah orang baru mengandalkan Tuhan ketika krisis terjadi. Good luck my friend. Itu pun kalau akhirnya berakhir di kaki Tuhan, biasanya mereka lebih mending berakhir di kaki setan. Karena itu saya dorong Anda untuk cari Tuhan. Ada tidak ada badai, langit biru, Anda cari terus. Hatta disuruh menyampaikan pesan pada Esther untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta ayat 9 dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Ya, jangan bingung ya, ini back and forth, ini tiktokan antara mereka. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil hanya berlaku satu undang-undang. Itu ada undang-undangnya malah. Kalau ada yang datang tidak dipanggil, itu hukuman mati termasuk untuk ratu. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Itu pun untung-untungan. Kalau raja mut-mutan dan merasa oke, kamu boleh selamat dikasih tongkat emas gini, Algojo tidak bunuh. Tak peduli dia ratu, karena ini udah undang-undang. Tak peduli kalau anak sendiri. Karena ada protokol. Pahami ya, hari ini pun dalam menangani pejabat dan sebagainya tetap ada protokolir. Kamu kalau sampai tidak diuluri tongkat emas, Pak atau Ko, aku pasti mati. Mordekai diberitahu, ini hukum. Mordekai tahulah,
Tapi Esther hanya mau reminder aja, gentle reminder, you could lose me. Kamu bisa kehilangan saya. Dan aku selama 30 hari ini gak dipanggil menghadap raja. Ada catatan sejarah, kenapa 30 hari raja diam saja? Karena raja, ini catatan sejarah ada dalam Alkitab, raja mengalami kekalahan cukup signifikan di armada lautan lawan Yunani. Memang nanti ini musuh bebuyutan, 100 tahun kemudian, kerajaan Persia alias Iran zaman ini, dulu itu adikuasa, akan dikuasai oleh Yunani, dikalahkan oleh seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah, Alexander the Great, Alexander Agung. Sebelumnya, negara adikuasa yang dikuasai oleh Ahasiweros dan kakek-kakeknya, istilahnya orang tua kakeknya semuanya itu dikuasai, itu dikalahkan yang namanya kerajaan Babilonia, Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Itu yang menggulung Yerusalem dan angkuti semua termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pergi ke Babel. Itu di Irak hari ini. Ya, Anda mesti harus ikuti saya ini. Jadi ini ada konten sejarahnya, rohaninya, segalanya. Tapi ujungnya Anda siap catat 3 poin untuk aplikasi untuk hidup Anda. Jadi ini ceritanya dalam sejarah. Dan dalam sejarah tercatat bahwa 30 hari tersebut adalah periode waktu ketika raja lagi stres. Kalah perang di lautan. Dia menang gagah di jalanan, tapi di laut dia kalah. Ini Hadasah ngomong gini sama kokonya atau sama papanya. Pak, raja lagi bad mood. Tapi kokonya gak mau tahu. Raja boleh bad mood, Tuhan selalu good mood. Mordekai ini, dia gak ngomong gitu sih persis, ini cuma saya bahasakan. You know, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Gak ada waktu baik untuk cari Tuhan itu, gak ada. Waktu terbaik untuk cari Tuhan itu sekarang. Now. Dan termasuk kalau kondisi Anda terpuruk, sekalipun Anda berdosa, gak ada waktu lain lebih baik untuk mencari Tuhan lagi selain sekarang alias hari ini. Sebab Anda bisa bad mood, Anda bisa bete, kondisi Anda bisa semuanya awan kelabu. It's always a good time to seek Jesus. Selalu waktu yang betul dan tepat untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan selalu good mood untuk bertemu denganmu. Saya ajak Anda lihat ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Ya sudahlah, tunggu dulu aja sampai raja good mood. Betul ya? Loh, ayatnya kok beda? Enggak, saya hanya memancing Anda. Mordekai harusnya sebagai ayah, ini pasti soft spot lah. Saya punya putri, anak saya, apalagi anak perempuan adalah soft spot saya. Ya sudahlah, nggak usah lah. Sedangkan sama anak laki-laki juga bisa, kalau kita nggak terus paksa diri, jangan manjakan dari kecil. Anak kalau kita ngantuk, nggak mau ngantuk, capek, nggak mau belajar, ya sudah nggak usah belajar. Kadang-kadang kita harus tegas untuk memberitahu enggak. Kamu suka nggak suka, karena itu kebaikanmu. Dan sekalipun Hadasah atau Esther ini adalah soft spotnya, ini boleh dikatakan titik lemah Mordekai. Tapi Mordekai tetap tegas dan berkata, coba lihat kalimatnya. Ini ngomong sama anak sendiri loh ya. Kalau dia sudah ngomong anak ini dari kecil, ya sudah jadi anak lah. Karena dia orang baik-baik, pasti penuh kasih. Saya pernah lihat orang adopsi, anaknya gede juga sudah anak kandung. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira, gentar aku. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Don't forget ya, kamu juga orang Ibrani. Titah ini untuk semua Yahudi tanpa kecuali. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu, you will die. Pinjam topi dong. Saya mau angkat topi untuk Mordekai. Dia bilang gini, listen, rasa amanmu nak, jangan di dalam apapun juga. Kamu harus punya rasa aman dalam Tuhan. Hari itu saya melihat hari ini, waktu kita baca ini, kita melihat cara seorang ayah yang benar didik anaknya.
adalah pertama-tama dalam takut akan Allah. Mau didik anak itu dalam takut akan Tuhan, bukan dalam apa yang menurut Anda benar. Dan kalau anak salah juga harus ditegur. Itu salah di mata Allah. Hari ini saya bisa melihat waktu saya baca ini, sedikit excerpt atau sedikit cuplikan cara seorang Mordekai mendidik seorang Hadasa. Dia berkata, lu jangan kira. Dia ajari gini, nak, dengarkan kata-kata dari papa atau dari kokonya. Dengar baik-baik dari papa, dari ayah asuhmu. Tempat teraman di dalam dunia ini bukan di negara mana, bahkan bukan di istana, bukan hidup tanpa masalah. Tempat paling aman di seluruh bumi adalah ini. Nak, kamu catat, camkan di hati, adalah di dalam poros kehendak Allah. Orang mau bilang, di Indonesia bagaimana, kalau memang Tuhan taruh Anda di sini, disinilah tempat teraman. Kalau orang berkata, di luar negeri susah, kalau Tuhan taruh Anda di situ, situ tempat aman for you. Tempat aman di dunia adalah di mana Tuhan menghendakimu. Dan kalau sekalipun kau bersembunyi di balik jubah baginda, bahkan dengan cincin nikah dengan raja pun kamu tidak aman. Kalau Tuhan menentangmu, siapa menyelamatkan? Tapi kalau Allah di pihakmu, siapa yang bisa melawan? Dia berkata, kamu jangan kira kamu di istana, sekarang kamu ratu ya, kamu dengar kata-kata papa. Semua nanti pertolongan akan keluar dari tempat lain. Tapi kamu, dear ratu, kamu dan seisi rumah itu akan mati. Wow. Akhirnya Esther langsung silent. Dia langsung diam seribu kata. Dia ngerti, dia tidak bisa bantah hikmat ini. Lalu dia berkata gini. Sebelumnya dilanjutkan sedikit kata-kata Mordekai sisanya. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu? Dia nggak memaksakan menggiring opini, tapi dia memberikan suatu proposal, suatu paradigma. Dia berkata, who knows, siapa tahu, aku tidak bisa buktikan, silahkan kamu rasakan. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, saat genting seperti sekarang ini, kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Dia ingatkan, kalau kita sukses, Tuhan punya maksud di balik itu, bukan hanya untuk sukses kita. Kalau kita bisa bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, kita bisa bahasa kedua, ketiga. Tidak pernah Tuhan tujukan itu hanya untuk for you, for your business only, for your relasi. Buktinya sekarang tinggalnya di Indonesia, bisa Inggris, bisa apa? Pasti ada sesuatu yang lain. Kalau Tuhan memberimu talenta, tidak pernah demi supaya kamu show off dan menunjukkan betapa bakatnya saya. Never. Dia ingatkan satu prinsip ilahi yang luar biasa. Kalau kamu itu sekarang jadi ratu, mungkinkah justru untuk saat genting seperti ini Tuhan taruh kamu di sini dulu? Dia ingat cerita Yusuf, diutus dulu ke Mesir meskipun jalannya nggak baik, karena lewat pengkhianatan Tuhan pakai segala sesuatu yang terjadi di hidup kita untuk mendatangkan glory. Dijual dulu ke saudagar, masuk ke rumah Potifar, disalah ngerti, difitnah, masuk penjara. Penjara dilupakan padahal tolong orang untuk keluar dari sana lewat sebuah mimpi. Tapi lihat ujungnya, dia waktu ampuni saudaranya, untuk saat seperti inilah aku diutus ini dulu untuk memelihara kehidupanmu termasuk hidup ayah. Ayah gimana, apa kabar? Lalu ketemu Yakub, reuni. Dia tahu itu, karena dia seorang yang takut akan Allah, dia Ibrani asli, dia membaca semua kitab Nabi, apalagi kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia berkata sama Esther, you listen to me. You think kamu jadi ratu, menang kontes kecantikan, atau untuk saat seperti inilah, untuk Injil kamu berdiri. Saya waktu baca gini ya, saya merinding. Ada kalau baca ini yang namanya kita belajar dapat rema lewat storytelling. Saya anggap ini seperti kalau malam hari sebelum tidur dibacain sama ayah. Tuhan membacakan cerita ini lewat mulut saya, untuk Anda mengerti peran Anda di dalam hidupan ini. Allah punya maksud di balik setiap kasih karunia yang Ia beri dalam hidupmu. Dan itu tidak pernah berujung pada dirimu.
Maka Esther menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Esther ngomong gini, nah Esther akhirnya bungkam dia. Dan saya juga kagum sama Esther. Esther itu tidak bisa saya salahkan. Esther pun bertumbuh. Dia ngalami dalam satu pasal ini, saya melihat seorang wanita yang growing spiritually. Bertumbuh secara rohani. Lalu dia ngomong gini akhirnya, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Dia minta dipuasakan untuk janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Makanya keluar terkenal yang namanya puasa Esther yang sampai hari ini ditiru-tiru. Tidak apa-apa sama orang Kristen, sama pendoa-pendoa, sama orang yang mencari sesuatu dalam Tuhan. Jangan kamu minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sugu pun berlawanan dengan undang-undang. Karena ada undang-undangnya tadi yang saya ceritakan. Kalau terpaksa aku mati, baik biarlah aku mati. Kalimat ini the most famous out of Esther's mouth. Dari mulut Esther, kalimat ini paling terkenal. If I die, I die. Kalau aku mati, ya sudah. Ya. Dia tidak menganggap enteng nyawa, bukan. Tapi dia menganggap berat. Dia bukan berat. Dia tidak menganggap enteng nyawanya sendiri atau nyawanya dayang-dayangnya, tapi dia menitik beratkan pada sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih mulia. Esther berkata gini, aku akan doa puasa. Puasalah untuk aku. Jadi sebenarnya salah satu permintaan di mulut kita yang tidak boleh malu untuk minta sama orang lain adalah doakan saya. It's okay loh itu. Saya pun minta, doakan ya. Oh, by the way, doakan ya nanti waktu kami pergi ke Papua bulan 5. Doakan. Thank you kemarin doakan di Medan. Kalau pasan terjadi gitu, saya tidak akan malu minta sama Anda. Please pray for me. Really loh ya. Sungguhan doa. Jangan berkata iya tapi enggak loh ya. Nanti kami perang di sana tidak ada peluru gara-gara dirimu. Saudara, dalam perang itu selalu bisa berjatuhan korban. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan Anda kira memang perlindungan Tuhan, tapi Tuhan juga memberi kunci ke kita. Kalau kita nggak pakai, pasti ada sesuatu yang tertutup, sesuatu yang terbuka, yang tidak harusnya terbuka, pasti ada sesuatu yang tertembak. Jangan sampai pahlawan-pahlawanmu pergi berperang, Anda perisainya lengah. Ya, jadi kalau saya bilang minta doa, sungguhan minta doa. Bukan karena kami takut, tapi supaya kami berhasil dalam tugas kami, supaya tidak 2 kali jalan. Pray for me, it's okay. Kecuali kalau ada orang yang berkata sama temannya, doakan aku, tapi dia sendiri nggak pernah berdoa. Ya, yang kayak gitu itu cuma alasan aja. Yang kayak gitu itu you don't entertain it, jangan kau manjakan. Loh, kadang-kadang saya pernah dulu ada teman gitu, Pastor Philip ya, gitu. Doakan ya, titip doa ya ke Tuhan dia. Saya bilang, kenapa titip terus? Sekali-sekali saya bilang, basa-basi kan. 2-3 kali ketemu saya lagi, nggak sengaja ngomongnya gitu lagi. Akhirnya sekali-kali ya saya harus bukan kasih pelajaran, kasih didikan. Titip doa lah. Sudah saya doakan. Lalu saya ngomong gini dalam bahasa yang dia ngerti. Dan Tuhan tanya, kenapa kamu tidak bawa sendiri doanya? Yang nitipin mana? Kok tidak pernah muncul? Pastor Philip bisa aja. Iya, sungguhan. Ya kan? Gini loh. Tuhan tuh tidak terima titipan. Tidak terima titipan. Tapi kalau kita sendiri datang, kita perlu dukungan. Pray for me, itu diterima. Dukungan itu adalah bagian dari kerajaan Tuhan. Titipan bukan. Nanti kalau titipan Tuhan tanya, yang titip mana orangnya? Suruh datang sendiri, ditolak sama Tuhan, datang sendiri. Orang ngundang aja kalau memang betul-betul mau sopan ya, apalagi kalau ngundangnya itu bukan orang setara, kalau ngundangnya itu orang gimana gitu. Sama pejabat, sama orang penting gitu aja, kita ngundang itu in person kok. Saya bukan siapa-siapa. Tapi pernah sekali saya ke luar negeri, lalu ada seorang mau ketemu, benar-benar mau ketemu cuma barang sebentar aja. Saya di tengah-tengah kesibukan, konferensi, segalanya ketemu sebentar. Datang itu cuma ngasih undangan. Saya bilang ini kan bisa titip orang. Oh dia bilang, "Dana, this is not our custom." Ini bukan cara. Kami itu kalau menghargai seseorang, kami datang itu langsung in person kami kasih undangan itu. Itu dia harus dari mana loh? Saya bilang, nggak usah lah. Saya bilang, Pak, I'm easy. Saya kalau iya, enggak, saya tolak atau saya terima. Saya enggak basa-basi. Enggak usah lah terbang dari mana khusus gitu. Saya itu enggak perlu diperlakukan begitu. Dia bilang, no, it's not about you. Kaget saya, bukan tentang Anda. Ini memang komitmen kami. Kami itu orang yang begini. Saya langsung salut. Sama manusia aja. Kita itu siapa? Ngundang itu in person. Terbang cuman kasih undangan. Ketemu di tengah kesibukan cuman 5 menit doang. Terbang lagi. Nggak bisa lewat email gitu aja.
Tuhan, jangan kau buat titipan-titipan. Kiranya dia siapa? Kok sampai situ ngomongnya? Tapi kalau yang suka titipan-titipan tuh beritahu, jangan titip-titip deh. Aku dimarahi Tuhan gara-gara kamu. Datang sendiri kalau kamu berani. Titip-titip segala. Oh ya boleh sih. Suatu kali kalau orang-orang masuk surga sana masuk neraka, titip surga ya. Aku mau masuk surga, enggak usah, sudah dititipin. Kamu enggak masuk, yang titipannya sudah masuk sini. Kok enak, ya kan? Alright, kita belajar sesuatu di sini. Esther berkata, pray for me. Dia puasa doa. Tahu nggak? Salah satu proof seseorang itu mengandalkan Tuhan, tahu? Doa. Anda mau tahu gini loh, mengandalkan Tuhan itu nggak ada markernya. Yang ada lifestyle-nya kayak hidupnya. Kolesterol. Adalah gejalanya ya. Waduh, mungkin kok tegang ya lehernya ya. Ya nggak tentu juga. Jangan main dokter, pergi ke dokter, pergi ke lab. Tegang ininya juga bisa karena hal-hal lain. Bisa juga karena olahraga atau karena nggak olahraga. Kolesterol juga bisa. Oh, asam urat nih, jempol kaki saya semuanya rasa bengkak-bengkak. Jangan salahkan asam urat, oh memang naik berat badannya. Bengkak itu kan memang gemukan lah. Nggak tahu lah, jangan main tebak-tebakan gitu. Coba dicek sungguhan. Kolesterol kata orang nggak ada, yang ada di laboratorium. Tapi waktu Anda lihat angka itu dan merah, ada bintangnya, tolong waspada ya apa yang Anda makan dan gaya hidupnya. Mau tahu angka merah, angka birunya mengandalkan Tuhan? Coba cek kehidupan doamu. Itu ketahuan kolesterolnya. Itu bukan lagi gejala. Gejala ada rasa gak sejahtera, kok ngamukan ya, aku ini kok sekarang emosian, ya adalah sana sinilah. Mungkin itu juga valid ya, mungkin benar-benar tubuh kita memberi sinyal. Tapi kalau mau tahu ke laboratorium, Anda mau tahu, pergi ke ruang doamu. Kalau doa kita begini trennya, atau asal-asalan hit and run, tabrak pergi, cuman pokok asal doa gitu aja, berarti kita sudah merasa mampu tanpa Tuhan. Biasanya orang gitu tuh hanya mempan kalau ngalami krisis nanti. Dan itu pun tidak tentu nanti Tuhan akan temui. Karena Tuhan tuh tidak mau loh dijadikan barang, itu tidak mau. Please, semua orang berkata Tuhan tuh murah hati, saya percaya. Tapi Tuhan tidak murahan. Murah hati kau bedakan dengan murahan. Karena itu anak Tuhan, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Jangan nanti kalau ada kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan doamu mencerminkan ada sarana untuk mengandalkan Tuhan, namanya doa, dan kalau bisa juga bahkan ada puasa. Itu lebih hanya sekedar doa puasa. Doa puasa adalah salah satu sarana yang penting untuk mengandalkan Tuhan. Anda lihat kehidupan doa Anda langsung tahu. Dulu waktu aku barusan lahir baru, doanya. Sekarang ya pokoknya kalau ada waktu, atau disisihkanlah waktu yang ada. Ketara di sana, berarti sekarang pastilah apa yang Anda tinggalkan dari Tuhan, pasti ada penggantinya. Coba Anda lihat, mungkin hobi, mungkin ada sesuatu. Saya nggak berkata kita doa 24 jam sehari loh ya. Pasti, tapi ada komitmen khusus dengan Tuhan Yesus. Kalau kita itu mengandalkan, pasti memprioritaskan. Dan kalau kita tidak memprioritaskan lagi, kita akan tahu apa yang menjadi penggantinya. Mungkin koneksi, mungkin ini. Dan dia merasa biasanya sekarang sudah punya money misalnya, punya uang. Dan itu jadi andalannya. It's my new God. Belum replacing my old God, belum sampai menggantikan Allah lamaku, tapi ini sudah menjadi Allah semi baru yang menggantikan semi lama itu. Anda akan lihat, ada hal-hal tertentu yang dia mulai pegangi, dan mulai sekarang gantungin. Dan itu pengganti, dan lihat alhasilnya, dampaknya adalah kehidupan doa dulu yang suffer. Pasti kelihatan langsung di laboratoriumnya. Langsung kehidupan doanya kekat, itu kelihatan. Dan biasanya nanti hal-hal itu yang sekarang digantungin sama dia itu biasanya nanti akan goyang nanti di dalam perjalanan hidupnya. Konyolnya gini, ini kebodohan manusia. Waktu itu digoyang cari Tuhan lagi. Ini digoyang cari Tuhan lagi. Berapa banyak orang ketika sampai masuk penjara baru cari Tuhan? Coba lihat. Ketika orang sakit dan sekarat cari Tuhan, pasti ada sesuatu yang digoyang. Karena Alkitab berkata, aku akan sekali lagi menggoncang, bukan hanya bumi, tapi langit. Supaya yang tinggal, yang tak tergoncangkan. Saya mendingan digoyang-goyang sama Tuhan. Digoncang-goncang, saya tidak mau. Saya mendingan punya sesuatu yang tetap. Dan biarkan semua yang tergoncang yang lainnya itu, saya hadapi bersama dengan Tuhan. 3 poin sini catat,
Saya berakhir, sudah khotbah saya. Nomor 1 tentang mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ingatlah kalau masih ada Tuhan. Jangan melolong lalu tidak berbuat sesuatu. Remember, there is still God. Jangan hanya melolong, tapi percayalah, apapun terjadi, masih ada Tuhan. Coba katakan, masih ada Tuhan. 2. Tempat teraman di dunia adalah di poros kehendak Allah. Udahlah, percayalah. Bukan di negara mana, bukan di dalam kondisi hidup seperti apa. No. The safest place is in God's will. Kalau Anda tahu di mana Anda berada, itu adalah kehendak Allah. Udah, tenang. Tuhan yang responsibel, Tuhan yang menjaga. 3. Doa puasa adalah sarana penting untuk mengandalkan Tuhan. Mau tahu kira-kira kita masih mengandalkan Tuhan atau seberapa bertambah atau berkurangnya andalan kita terhadap Tuhan? Cek aja kehidupan doa Anda hari ini. Dan kalau kehidupan doa Anda sudah mulai runtuh, mulai bangun kembali mezbah yang runtuh itu, perbaiki. Saya percaya nanti, masa Tuhan itu datang pergi enggak, tapi tolong pahami kalimat saya. Saya percaya nanti, tanda kutip dulu ya, Tuhan akan kembali dalam hidupmu dan menjadi nyata. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.